Retama Pro 2, sekarang Faris Magriza udah kehadiran sekumpulan abang-abang yang mereka ngakunya namanya putih. Tapi mereka nggak putih ternyata. Bajunya. Ya udah langsung aja ada White Story di sini. Sumpah nih ya baru pertama kali yang ini, openingnya paling rusuh tuh ini sebenarnya. Gimana abang-abang kabarnya hari ini? Sehat baik tentunya. Sehat baik ya, nggak ada yang lagi sedih ya? Nggak ada, cuman satu biasanya ini yang sering sedih. Iya. Makanya pakai kacamatanya hitam ya. Makanya bajunya beda sendiri, dia nggak hitam sendiri. Iya, paling buat dia doang nih soalnya nih. Iya. Oke, so absen dulu dong. Ini ada siapa aja teman-teman White Story yang udah hadir di sini? Oke, ada aku Riko sebagai vokalis. Aku Boteng jadi gitar. Aku Peter jadi drummer. Dan aku Val ada di bass. Aku Greg ada di gitar. Oke, jadi ada 5 orang di sini White Story dan terakhir kesini tuh tahun berapa? Kayaknya kalau nggak salah pernah kesini kan? 96. 96 siapa 96 kesini? Sebelum Masehi ya. Maksudnya terakhir kesini as a White Story tuh kalau nggak salah sempet kayaknya belum lama ya? Iya, belum lama 2021. 2021 ya? 2021 ya kayaknya. Tapi kayaknya muka-mukanya bukan yang ini nih. Iya. Ya. Mukanya bukan yang ada sekarang ini. So, katanya 2 tahun vakum ceritanya. Iya. 2 tahun dari 2021 terus 2023 katanya baru balik lagi nih. Yup. Kemana aja? Pendidikan kita. Oh yang ini TNI, Polri, Satpol PP, Kamtip ya ini. Enggak. Kalau aku masih tersesat kemarin. Gimana ceritanya? Ya kemarin di 2021 pas kita habis main dari sini itu kebetulan ada kegiatan masing-masing semuanya, ada kesibukan masing-masing semuanya. Jadi mencar dulu deh gitu. Dan pas itu juga pandemi kan kita lebih getol, lebih berusaha nyari duitnya gitu daripada ngeband-ngebandnya gitu. Oke, karena aku kira tuh vakumnya justru di 2020 itu, ternyata dari 2021 itu ya justru ya? Iya, dari 2021-nya kita. Oke, kalau berarti yang tersisa di sini tinggal siapa nih dari formasi terakhir? Formasi terakhir yang tersisa ada saya, Peter, sama Grega. Nah, bertiga ini pada kemana nih ceritanya? Apa? Bertiga ini pada kemana nih ceritanya? Kalau aku waktu itu lagi di daerah selatan sama Semarang Selatan? pesugihan. Pantai Selatan kali ya? Pantai Selatan ya? Enggak. Kita aku di daerah selatan di Jawa. Oke. Di Jawa Selatan. Lagi berurusan dengan air waktu itu. Aku jadi nelayan. Marketing. Oh, marketing. Jadi sales. Oke. Ya. Terus ini kemarin ada wajib militer. Serius ini ada wajib militer kemarin ya. Terus kalau Greganya kemarin dia lagi ngurusin kuliahnya. Dia nih bentar lagi lulus sih harusnya tahun ini. Harusnya. Oke, kita salaman Persatuan Mahasiswa tidak lulus ya. Gak apa-apa lah, spill aja ya. Nah terus akhirnya mutusin buat akhirnya balik lagi nih ya. As a White Story. Ini gara-gara apa sih man? Triggernya gara-gara ya lama kan ya nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu, kita dari 2021 sampai dari 2021 awal sampai 2022 akhir. Yes. Sebenarnya almost 2 tahun sih, bukan 2 tahun pas ya. Jadi pas ketemu lagi, dia yang ngobrol. Mas sayang banget ya White Story nggak dilanjutin ke aku. Terus ternyata dia duluan ya? Dia, Peter. Coba jelasin. Gimana? Jadi habis selesai wajib militer tuh ya. Habis selesai itu wajib militer terus kan ada kesempatan nih ketemu lagi sama Mas Boteng kan. Terus aku ngomong lah, Mas aku kangen nih sama White Story nih. Kangen. Terus. Kabarnya yang lain gimana nih si ini. Terus kita udah lama nggak main bareng kan. Akhirnya ya wis enaknya gimana? Bentuk lagi aja yuk. Kalau misalkan yang formasi lama kita tidak memungkinkan ya kita coba cari teman lagi aja lah. So berarti artinya adalah lanjut dengan yang tersisa gitu ya? Betul. Oke, terus? Jadi awalnya kita pertahankan yang sisa dulu aja ya. Yang kita pertahankan yang tersisa dulu. Terus akhirnya ketemu nih sama temen si Abang Riko ini. Yang ketemu Mas Boteng dulu. Coba ceritain nih. Nanti dulu skip nanti diceritain ya. Terus
Selesaiin dulu. Jadi, Karena kan katanya ada 2 nih yang mukanya baru nih. Ya. Lanjut. Sampai mana tadi ya? Sampai pantai selatan. Oke, terus jadi kan habis ngobrol sama Mas Boteng, kita pertahankan dulu formasi yang ada kan. Teman-teman yang tersisa kita pertahankan dulu sampai ketemu sama Rico. Nah, kita bingung nih cari basisnya. Ya, kita sempat struggle agak lama sih kita buat milih basis kita. Oke, nyambung nih karena yang mau aku tanya adalah kan katanya nih dengar nih basisnya baru dan basisnya juga bukan orang baru katanya nih. Tapi cerita kalian buat nyari 2 personil tambahan ini tuh gimana ceritanya? Nah, monggo Mas. Jadi gini ya guys ya. Gimana guys? Gini guys. Jadi waktu pas Peter ngajakin aku sama ngajakin Grega untuk nge-beat lagi West Story, kebetulan seminggu sebelumnya itu aku nonton temenku lagi ngeband di cafe gitulah. Nah terus Rico ini ternyata dia datang juga. Nah gitarisnya tuh temennya Rico gitu. Jadi Rico ngeliatin temennya, Aku kamu ngeliatin temen kamu, ya. ketemu di situ. Ya. Benar. Terus ngobrol-ngobrol. Nah, waktu itu dia udah tahu kalau aku gitaris. Nah, ternyata dia juga gitaris. Dia nanya-nanya soal Mas pakai gearnya apa aja bla 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 waktu di meja ya kok ya. Nah, Iya, benar. terus abis gitu yuk ngejam yuk gitu. Ngejam pas teman kita lagi main tuh aku ngajakin dia ngejam. Terus aku ngomong, kamu nyanyi aja ya gitu. Nah dia nyanyi pas itu bawain lagunya Dewa. Untung waktu itu kan belum ada Ahmad Dhani belum itu ya. Masih bebas ya. Masih bebas Ya. Kita bawain lagunya Dewa waktu itu dengan range-nya Once kok kuat banget nih orang gitu. Oke, kita tes dikit. Beneran gak sih range sekuat Once? Iya. 1 part aja, Matt. Sebenarnya ini nggak kuat, cuman maksain diri ya. Ini maksain diri, ya kan melawan kodrat. Kunci G Greg, kunci Greg. Sikat. Lagu apa nih? Pupus. Oh. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Udah segitu aja aku udah ngos-ngosan. Kasih tepuk tangan dong, keren banget sih. Sisgon. Gara-gara lagu Dewa, akhirnya diajakin Rico ke White Story. Ya, aku belum ngajakin dia dulu. Aku ngomong nih sama anak-anak kan. Guys. guys, gue punya temen nih guys. Teman sepermainan mas. Ada diri selalu, ada aku ya. Nah terus siapa mas? Ada namanya Rico orang Ambarawa. Aku ngomong kayak gitu. Terus nanti ketemu aja. Kalau misalnya sepakat, aku coba ngobrol dulu sama Rico. Ya coba dulu aja mas, ditawarin dulu orangnya mau apa enggak kan kayak gitu. Terus besoknya aku ngirim materi ke dia lagunya Wet Story, I Say waktu itu. Kok dengerin gimana menurut kamu? Lah gimana mas mau apa kamu ngomong apa itu aku disuruh pelajarin gitu apa gimana ini gitu. Aku tanya ini aku suruh ngapalin buat nyanyi apa gimana gitu. Aku tanya gitu mau disuruh bantuin apa gimana terus aku ngomong kamu mau nggak gabung ke White Story aku mau kayak gitu. Terus kebetulan dia cocok sama genrenya even dia bukan maksudnya even dia tuh sebenarnya gitaris tapi karena dia cocok sama genrenya dia akhirnya mau gitu gabung sama White Story dengan lagu-lagunya. Oke, ini kurang basisnya doang diceritain ya. Tapi Gak abis penting ini sih, ya. gak penting. Sabar ya bro ya. Ya udah deh, lanjut lagi abis ini. Faris masih bakal ngobrol sama White Story, so keep on stay tune. Kita lanjut lagi ngobrol barengan sama White Story. Oke. Sebelum lanjut lagi, pengen tahu kenapa sih namanya White Story? Nggak takut dikira ini produk kecantikan? Kenapa kita pakai nama White Story? Kalau misalnya dibilang takut enggak. Karena tujuan kita emang arahnya biar di endorse ya. Oke, silakan yang punya kasih tahu kami.
Gitu. Terus kenapa namanya West Story? Tujuan kita ngasih nama West Story itu kan artinya kan cerita putih. Yes. Nah, dan lagu-lagunya West Story pun diciptakan dengan dari kisah-kisahnya mereka yang pernah cerita sama kita gitu. Jadi tujuan kami adalah menorehkan cerita putih di cerita-ceritanya mereka, di kisahnya mereka. Gitu. Oke, nggak minat buka layanan curhat mungkin? Udah, hotline-nya ada di. Tergantung ya, kalau cowok masuknya ke dia, Iya. kalau cewek masuknya kalian ya. Iya. Kok bisa nebak? Ketebak bos. Ketebak. Oke, walaupun ini mungkin berat untuk diceritakan, Ya. ya. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana dia bisa jadi basis kalian? Mungkin yang bisa jelasin Grega kali ya. Gimana sih Val nih akhirnya bisa jadi basisnya kalian? Ya selain karena kasihan ya. Jadi cerita awalnya itu kita udah punya basis tetap ceritanya. Rasa nyebutnya mana ya, enggak usah ya. Nah itu Sebut saja mantan basis kami. sebut saja mantan basis kami. Inisial ya. Inisial. Nah terus dia udah ikut kita rekaman juga beberapa lagu, udah sinerginya udah jalan lah, dan sangat masuk di kami gitu loh, secara apa ya, secara hubungan komunikasi, Secara personal juga ya, personal, itu, emosional. dan skillnya juga oke. Nah, terus tiba-tiba di tengah jalan si dia ini ada trouble, ada apa ya, urusan yang harus, akhirnya dia harus lebih memilih urusan tersebut lah, nggak bisa ditinggalin soalnya urusannya. Nah akhirnya dia memutuskan untuk keluar, mundur, dan kita juga apa harus bisa merelakan itu karena itu pilihannya toh. Nah terus tiba-tiba kita bingung, aduh nyari basis siapa lagi ya, dari dulu kok masalahnya di basis mulu. Oh dari dulu mas saya di situ emang ya? Iya karena udah bolak-balik rombak ganti personal itu pasti di basis. Oke, terus? Udah yang ketiga lah. Nah terus 6. Oh lebih banyak lagi ternyata. Oh iya, zamanku 3. Nah terus kita bingung, terus mau nyari yang gimana lagi, terus si Mas Boteng ngomong ke aku, udah kamu Greg nyari aja, kamu kan yang biasanya neritik soal musik-musiknya gitu tuh. Terus aku mikir toh, daripada nyari yang harus skillful, yang harus apa namanya, yang harus pinter mainnya, mending cari yang personalnya tuh udah nyatu sama kita, udah klik sama kita gitu loh. Nah, terus aku melihat sosok beliau. Nah. Yang bukan sembarang beliau. Yang bukan sembarang beliau karena beliau yang satu ini tuh punya kedekatan khusus dengan kami sebagai dulu posisinya sebagai road manager. Oh, road manager dulu dia ya? Iya, dia yang sering bantu kita ke sana kemari. Nyiapin apa aja. Nyiapin makanan juga. Sampai bercucuran keringat. Siap. Terus dia tuh bisa main gitar gitu. Terus aku mikir mending dia aja deh. Terus anak-anak, loh kok pakai dia kenapa ngono gitu. Ada keraguan gitu loh. Waduh. Nah, tapi yang aku bisa meyakinkan kepada anak-anak, kita tuh ngeband tuh udah nggak perlu deh kayaknya mikir skill bukan nomor 1 deh kayaknya. Soalnya kita jalan ke depannya tuh yang dipentingin itu chemistry personal satu sama lain tuh nyambung, dan kita bisa saling melengkapi di satu band, nggak perlu pintar semua kok. Contohnya kalau dia ini anaknya tuh sangat aktif dalam hal apapun. Asik. Dia tuh public relation yang sangat baik. Nah itu aku rasa tuh dibutuhkan di band. Aku rasa tuh dibutuhkan di band ini gitu loh. Nah akhirnya yaudah anak-anak setuju, sepakat kita nge-ospek dulu si beliau ini. Oh di ospek ya? Iya di ospek dulu. Pakai baju putih hitam nggak? Sama pakai kokar. Pakai kokar. Rambut dikucir 3. Oh 4. Oke, terus. Ya terus aku lihat, aku sangat yakinnya tuh waktu kita nemenin dia latihan terus kan, kita latih dikasih, nih kamu belajar ini, kamu belajar ini. Nah terus
kita itu kagum sama semangatnya, sama effortnya dia, kayak dia tuh mau melampaui batasnya dia sendiri gitu loh. Sip. Sampai dia rela-relain menguras dompetnya sendiri Oh. untuk membeli gear-gear yang dibutuhin anak-anak. Maksudnya Nah, itu. Aku mau nambahin ya, aku mau nambahin ya. Kenapa nih? Yang lucunya, yang serunya itu waktu pas dia jadi basisnya White Story, Hah? kita itu waktu itu diundang di acara komunitas Kabupaten Semarang. Oke. Iya kan? Itu ada acara namanya komunitas itu Emperan Musik yang dinaungi sama anak-anak Kabupaten Semarang. Kita diundang, dia kebetulan jadi basisnya. Dalam waktu 1 minggu dia ngejar materinya White Story, gak disangka-sangka kita dapat the best performance gitu. Itu gara-gara Kasih dia. tepukan dong. Gokil. Itu gara-gara dia. Karena atraksinya dia salto-salto di atas panggung. Nggak, tapi serius. Dia Abis itu ini ngapain lagi, Val? Oh, berenang. dia itu bagusnya itu ternyata masuknya dia di White Story itu pilihan tepat untuk White Story karena Oh, iya. yang biasanya kita main itu fokus dengan sendiri-sendiri, adanya dia itu mau nyamperin ke setiap masing-masing personil gitu waktu loh. manggung. Istilah Either. Jermannya kan either. Either. Istilah Jermannya Either, either ya. gitu. Dia nyamperin si Grega, nyamperin Peter, nyamperin Rico, nyamperin aku gitu. Dia ngasih Mas-mas energi. Salmen di belakang disamperin juga nggak? Disamperin, bassnya ditinggal. Nah gara-gara itu kita nggak nyangka kita dapat the best performance gitu. Yang kaget juga dari kita sendiri, dari White Story sendiri kaget tiba-tiba ditelepon, selamat ya dapat ini gitu. Berarti sebenarnya adalah effort itu yang bakal nunjukin hasilnya nanti ya. Gokil Iya, sih ini. bener. Gokil. Diam-diam menghanyutkan. Oke, ngomongin lagi soal White Story. Sekarang yang aku inget adalah dulu tuh genrenya bukan ini nggak sih? Dulu tuh mainnya kan pop kan ya? Iya kan? Boteng deh. Ngaku. Iya. Melayu sih. Jadi sekarang switchnya ke gambus ya katanya. Ya benar. Glam rock. Glam rock ya. Yang Untuk aku sekarang dapat ini glam glam rock rock. Ya, katanya. betul. Kenapa switch dari pop ke glam rock? Kenapa men? Pertanyaan itu lebih dijawabnya kayak kenapa enggak gitu. Wes. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena itu sebenarnya yang jadi passion kita tuh ya ternyata di situ gitu. Kalau misalnya di genre yang sebelumnya ada sedikit bukan keterpaksaan tapi lebih ke ya kita nggak jadi diri sendiri. Jatuhnya kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Sedangkan kita lupa kita ini untuk berkarya itu harusnya memuaskan diri sendiri dulu gitu loh. Kita nggak cuma di dunia musik, nggak cuma di dunia seni, bahkan kerja pun kalau kita nggak puas dengan kerjaan kita sendiri, gimana orang bisa puas sama kita kan? Kayak gitu kan ya. Benar-benar. Jadi setelah sadar dengan konsep itu, akhirnya kami sepakat dari White Story, udah kita ganti genre aja, ngapain berusaha nyenengin orang lain kalau kita sendiri belum puas gitu. Akhirnya berubahlah genre yang akhirnya kita nggak sengaja ternyata sukanya kami itu ya di genre ini. Tadi aku sempat ngobrol sama Boteng waktu sebelum mulai, Iya. katanya kalau waktu masih main di genre yang lama tuh kayak rambu-rambunya nih quote on quote lebih banyak ya. Ya kalau misalnya gatel banget ya. Ini saya menjawabnya harus hati-hati. Asik. Karena gini, lagu yang sebelumnya, genre yang sebelumnya yang dibawa sama White Story itu kan cenderung ke pop ya. Pop yang kita pengen ngejar market nih. Nah, kalau kita ngejar market sedangkan itu bukan passionnya kita sesungguhnya, akhirnya kan kita sendiri belajar dari materi-materi yang udah ada di sebelumnya, maksudnya materi-materi orang ya yang udah terkenal gitu. Sampai akhirnya kita kayak ya ibaratnya ini otodidak lah. Jadi kita nyontoh ini. Ternyata lagu pop itu kayak gini, pakemnya kayak gini pakemnya, terus banyak aturan itu yang dimaksud banyak aturan itu kita nggak bisa bebas dengan kreasi kita gitu. So dengan pindah sekarang ke glam rock lebih bebas buat kalian. Bebas, bahkan yang dulunya kan kalau di White Story kan emang aku yang ngarahin ke teman-teman kalau misalnya pas take kayak gitu. Kalau dulu itu kayak contohnya Grega waktu pas ngisi lead gitar gitu, dia udah main terus stop,
diulang dicari yang sederhana aja misalnya kayak gitu. Terus kayak drummernya waktu itu jangan terlalu kebanyakan fill in ya, maksudnya banyak aturan-aturan yang ini lagu kita pop sederhana aja mainnya gitu. Tapi kalau dengan genre yang sekarang justru kita push gitu. Kita push itu dalam arti misalnya recurrence-nya di E nih, coba dinaikin ke F misalnya kayak gitu. Kita naikin setengah lagi. Terus drumnya yang ibaratnya yang tadinya dia ngisi dulu itu 30%, 20%, dari skillnya dia. Sekarang Peter itu malah aku push, yuk coba di-upgrade sampai 150% kayak gitu. Oke, jadi emang lebih bebas buat kalian gitu ya? Iya. Oke. Ini antara nge-push sama mempersulit diri. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis ini. Gitu. Oke. Abis ini aku pengen ngulik soal yang lagi kalian kerjain, karena katanya kalian lagi nabung. Iya. Nabung tanda kutip karya-karya kalian. Yep. So, abis ini Teman Pro 2 lanjut lagi ngobrol barengan sama White Story. We're back again and still with White Story. Sebelum ngobrolin apa yang lagi kalian kerjain sekarang, gue main games kecil-kecilan nih. Aku main games kecil-kecilan, namanya adalah Your Daily Playlist. Jadi, karena kalian berlima, kasih satu lagu yang lagi kalian sering dengerin atau lagi kalian suka banget buat dengerin. Siapa tahu buat Teman Pro 2 bisa masuk ke playlistnya mereka. Oke, mulai dari Rico duluan. Sikat. Kalau aku lagi seneng banget dengerin lagu lama sih, punya Alicia, If I Ain't Got You. If I Ain't Got You. Itu setiap malam sebelum tidur aku selalu dengerin itu. Walaupun endingnya aku tetap nggak bisa tidur ya. Jadi kurang relaksasi ya? Iya, cuman lagi seneng dengerin yang slow-slow yang dalam-dalam gitu. Oke, Emang Alicia lagi suka Keys, If I Ain't Got You. Boteng apa? Kalau aku lagi suka dengerin lagunya Panic at the Disco. Panic at the Disco yang mana? Yang Ballad of Mona Lisa. Ballad of Mona Lisa. Iya. Lu suka Panic tapi lupa judulnya apa tadi, inget-inget Apa? gak ketemu High Hopes? tadi. Bukan, ada yang gak baru-baru sih sebenarnya. Yang lama, Yang lama ya High Hopes sih salah satunya ya. yang baru apa yang lama? Yang baru, kalau lagi sukanya yang baru tapi lupa judulnya apa, sorry banget. Itu ada New Perspective. Lupa lagi judulnya. Ya Nanti deh gue inget-inget lagi deh. Lanjut, Peter. Kalau aku lagi sering dengerin itu lagunya siapa? John Mayer. John Mayer, yang mana? You're never gonna live forever in me. You're Gonna Live Forever in Me. Itu. Ya. Enak ya soalnya. Enak banget. Kan kayaknya kayak di Nina Boboin gitu loh. Bener. Jadi buat apa namanya lagu pengantar tidur gitu Ya, lah. tapi bisa tidur kan ya? Enggak. Sama aja dong ya. Kalau Val apaan? Aku baru suka dengerin lagunya Dewa 19 sementara ini. Yang mana? Arjuna. Akulah Arjuna. Yes. Ya. Akulah Chef Juna. Bukan ya? Sekarang rambutnya udah beda. Oh udah beda. Oh iya bener ya. Iya. Keren rambutnya. Oke. Grega. Kalau aku karena tadi semuanya akhirnya pada nggak bisa tidur, sekalian aku dengerin lagu keras sekalian. Apaan? Biar gak tidur sekalian. Oke. Aku lagi sering dengerin lagunya Seringai, Seringai yang mana? yang Citra Natural. Citra Natural. Oke, Iya. Seringai, ada Dewa juga, ada John Mayer, ada tadi Panic at the Disco, Alicia Keys, random ya ternyata ya. Random. So, tapi itu nggak kayak ngewakilin kalian mainnya apa ya? Karena emang kayaknya semua lagu tuh kalau udah didengerin enak aja gitu ya. Iya. Sip. So, move ke sekarang. Lagi sibuk untuk ngumpulin lagu buat menuju ke album, bener? Tuh. Oke. Betul. Udah jadi berapa lagu, men? Sekarang ini udah ada 7 lagu. 7 lagu dan 7 lagu. yang sekarang lagi sering dibawain yang mana? Atau yang lagi udah kalian keluarin yang mana? Kedepannya itu White Story bakal rilis di bulan September. Itu ada judulnya Angin Timur. Angin Timur. Ya, di bulan Oke. September itu nanti White Story bakal rilis Angin Timur. Oke, jadi ceritain ke aku dan teman Pro 2 yang dengerin Angin Duduk ini lagu apa sebenarnya? Angin Timur lah. Duduk Angin itu. Timur. Angin Timur, sorry. ya, Angin Duduk ya. Aduh, dibelokin kemana nih? Untung kena. Gua nggak bisa nambahin lucu nih, sorry. Kenapa Angin Timur? Karena Angin Barat udah dipakai Ben Wali. Oh iya, bener ya. Udah. Oh berarti dengerin Mali juga ya?
Kadang-kadang. Gimana nih kenapa angin timur? Ini angin timur soal apa sih, men? Soal ini ada ceritanya tentang teman kami. Nah, teman kami ini perempuan ya. Sosoknya dia perempuan, terus dia pernah ngalamin suatu hubungan yang tidak mengenakan selama hidupnya dia, itu baru pertama dan mudah-mudahan itu terakhir kalinya buat dia. Dia pernah dapetin sebuah hubungan yang toksik kalau bisa dibilang zaman sekarang ya. Jadi dia itu pernah ngalamin hubungan toksik itu, aku bisa bilang si cowoknya itu pernah melakukan kekerasan dari verbal sampai ke fisik. Verbal sampai fisik. Sampai fisik. Semuanya itu. Semuanya. Gila dia punya piaraan sampai dibunuh sama aduh sorry disensor ya. Iya bener gak apa-apa. Dipateni. Sama aja ya. Sama aja sih sebenarnya. Peliharaannya dibunuh. Iya dibunuh. Terus ya aku bisa nganggep si cowoknya itu psycho sih. Psycho iya sih. Iya, psycho sih kalau aku bilang. Jadi terus kenapa angin timur ini yang aku ciptakan? Kalau misalnya teman-teman udah pernah dengerin atau besok dengerin ya. Jadi kenapa kok White Story itu genrenya glam rock dan kenapa mau mengangkat kisah dari teman kami itu? Jadi angin timur yang dimaksud adalah ya kita filosofinya angin timur itu kan angin yang dari timur lari ke barat. Itu angin yang hangat yang justru menyehatkan tubuh kita gitu loh. Nah, dari situ ya? Dari situ arti angin timur itu seperti itu. Nah, untuk untuk ke kisah ini yang dimaksud dari angin timur untuk ke kisah ini adalah kami sebagai angin timurnya yang semoga bisa menghangatkan dan menyehatkan si orang. Menyembuhkan ya, bukan menyehatkan sih. Menyembuhkan. Anda kira Anda dokter ya menyehatkan. Ya, menyembuhkan sakit hatinya lah gitu. Menyembuhkan pengalaman buruknya gitu. Mungkin tuh orang belum vaksin kali. Ini harusnya deep loh ceritanya loh. Kita malah ketawa. Kenapa jadi patah ya? Iya, kita ulang lagi ya. Jangan. Ya gitu. Jadi angin timur yang dimaksud gitu. Intinya adalah karena kalian ini ada cerita dari temen yang mengalami seperti itu dan akhirnya kalian berusaha untuk jadi penyembuhnya gitu ya. Ya. Atau mungkin juga buat orang-orang yang ngalamin case yang sama gitu ya. Iya. Yang paling seru dari ngegarap angin timur apa sih? Yang paling seru mistis ya. Ini kita kasih mistis ya. Biar naik ya ini ya. Oke. Boleh. Biar ratingnya naik ya. Kita kasih mistis ya. Paling seru adalah penggarapan waktu pas penggarapan liriknya. Jadi penggarapan liriknya aku sama Grega. Emang kebetulan yang nyiptain lagu ini kan aku sama Grega. Kita berdua ini bikin liriknya itu di salah satu kafe udah tutup. Maksudnya dia jam tutup gitu karena Nggak diusir karena kita emang ngisi di situ juga gitu. Ngisi perabotan. Jam berapa ya Greg ya? Ngisi apa ngambilin? Ngambilin. Jadi kita bikin liriknya itu dari jam 1 sampai jam 3. Yang akhirnya beneran kita diusir sama satpamnya. Kita diusir sama satpamnya dan kebetulan di jam 3 itu kita selesai. Nah, kenapa ada unsur aku bilang sorry ya, aku benerin ini bukan mistis tapi ada unsur semesta, energi dari semesta yang ngebantuin kita bikin lirik ini gitu. Oke, ada sesuatu yang tidak terlihat itu ya? Ya. Hawa-hawa yang itu ya? Ya. Oke, mungkin ada yang mau kalian sampaikan gak nih? Terutama karena Casey tadi salah satunya angin timur yang bakal kalian bawa ke album kalian. Yep. Kasih tahu dong pesan buat orang-orang yang mungkin lagi kejebak toxic relationship or maybe ngelakuin kayak gitu yang tadi lu bilang psycho tadi itu. Go on, man. Kalau dari saya buat teman-teman yang sedang atau pernah mengalami hubungan yang seperti itu, ingat hidup itu cuma sekali. Kalau misalnya bisa kalian segera sadar aja. Kalau misalnya hubungan toksik terus tapi dipertahanin itu adalah hal yang salah kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk si pelaku, ingat kalau misalnya cowok, ibu lu juga cewek, lu juga pasti dilingkupi dengan cewek. Jadi tolonglah hargain cewek kayak gitu. Benar, karena hubungan yang baik itu adalah yang saling membahagiakan, bukan yang saling membahayakan. Iya, betul. Sip. Kalau pengen dengerin karya-karya kalian atau pengen kepoin kalian, bisa kemana, men? Ke rumah saya.
Kenapa ke rumah situ? Karena belum rilis gitu. Iya. Nanti September tunggu aja. September tunggu aja Tunggu ya. aja. Kita ada showcase juga nanti di September gitu. Pas Oke. rilis. Kalau pengen kepo soal kalian bisa cek-cek kemana men? Rumah saya. Rumah saya lagi dong. Instagram dong. Instagram. Medsosnya ada gak? Medsosnya Ada di Instagram di @weststory_. Official. Oke, Oke. kasih tepuk tangan dong buat White Story. Yeay. Abis ini mereka juga bakal perform, Iya. bakal main lagu apa? Abis ini Heeh. Dengerin aja. dengerin aja. Thank you banget teman-teman White Story udah datang sini, udah thank ngobrol. Thank you Kita ketemu lagi banget next Mas time, man. Faris. Oke. So buat teman Pro 2, thank you banget udah dengerin obrolannya aku barengan sama White Story. Kira-kira bakal ngobrol sama siapa lagi? Well, coming soon. So Faris Magisa pamit. Thanks for listening and peace out. Sesak langkahku terjerat emosimu, kaki merintih, mana sanggup berlari. Angin timur menyuarakan, ku benarkan salahku, salahku pertahankan, meski harus sendiri hingga takdirku berperang. Waktu bergulir, saatnya ku siratkan. Semesta menunggu saatku berpaling. Angin timur menyuarakan, ku benarkan salahku, salahku pertahankan, meski harus sendiri hingga takdirku berperang.
Thank you.